Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bayu Wibawa. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba membahas terkait mata kuliah yaitu perancangan database. Tapi sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang perancangan database, kita akan mengulas sedikit apa itu database, kemudian jenis-jenis database yang ada. Nah, pada dasarnya database itu sebenarnya difungsikan sebagai tempat penyimpanan data. Nah, tapi database ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa dikatakan sebagai database tradisional, yang kedua database modern. Nah, yang dikatakan dengan database tradisional adalah yaitu segala sesuatu pencatatan datanya masih menggunakan secara manual. Bisa dikatakan masih dengan menggunakan kertas, dan media penyimpanan datanya itu juga masih berupa box ataupun sesuatu tempat untuk penyimpanan berkas. Nah, jadi sekarang juga masih banyak penggunaan database tradisional, contohnya seperti minimarket, kemudian ataupun kelontong, itu masih menggunakan database tradisional di mana semua pencatatannya itu masih dengan menggunakan kertas. Artinya manajemen pengolahan datanya itu masih sangat minim sekali. Nah, efeknya apa? Jika kita terus-menerus menggunakan database secara tradisional, nanti pada saat melakukan perekapan data itu sangat sulit. Apalagi kita butuh laporan-laporan yang terkait dengan misalkan kayak penjualan, stok barang yang tersisa, yang terjual, kemudian keuntungan yang laku pada bulan ini berapa. Kalau misalkan semua pencatatannya itu dilakukan di kertas, itu sangat sulit untuk dilakukan perekapan. Contoh lainnya misalkan dulu kalau di bank sebelum adanya antrian secara digital, itu kita antriannya yaitu secara berbaris. Nah, bayangkan kalau sekarang sudah beralih ke cara yang modern, kita tidak perlu ngantri itu secara berbaris untuk menjaga antrian kita, tapi kita bisa mencari tempat duduk yang kosong dengan melihat nomor antrian yang sedang berjalan, dan kita tidak takut untuk tertinggal antrian kita. Nah, kemudian yang dikatakan secara modern adalah sebenarnya pengalihan dari cara tradisional ke cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan aplikasi, sistem informasi yang semuanya itu sudah berbasis teknologi dan penyimpanan datanya sudah terkomputerisasi. Nah, contohnya misalkan, kalau minimarket seperti Alfamart, Indomaret, dan sebagainya, itu sudah menggunakan teknologi database secara modern. Karena segala sesuatu penyimpanan datanya sudah terkomputerisasi. Artinya pencatatan, proses penyimpanan datanya itu sudah menggunakan yang namanya sistem ataupun teknologi. Artinya bisa kita katakan adalah pengalihan pekerjaan dari manual dengan cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara sudah menggunakan teknologi, apakah itu dengan aplikasi, sistem informasi, dan database. Oke, nah, mungkin itu sekilas tentang sistem basis data. Nah, khususnya bagi kalian yang memang nantinya punya passion di pemrograman ataupun ingin menjadi seorang programmer, database merupakan salah satu hal yang wajib yang harus dikuasai. Kenapa? Karena dalam membangun sebuah aplikasi ataupun sistem informasi, database merupakan salah satu komponen yang harus kita kuasai. Nah, untuk membuat database-nya itu ya kita harus kenal dulu apakah itu database, tujuannya seperti apa database yang baik. Oke, ini kita coba bahas di dalam database itu ada istilah-istilah dalam basis data. Nah, ini kita coba masuk ke dalam bagian tabelnya ya. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita ketahui atau kita pahami terkait istilah-istilah dalam basis data, karena ini akan digunakan pada saat nantinya kita membuat atau create database. Nah, untuk pemilihan database-nya sendiri itu terserah, bisa dengan menggunakan Microsoft Access, bisa menggunakan SQL Server, MySQL, dan sebagainya. Tergantung nantinya bentuk aplikasinya, seberapa besar database-nya, penyimpanan datanya, kita sesuaikan dengan database yang ada. Kalau misalkan standalone itu artinya sifatnya itu berdiri sendiri. Misalkan seperti kita punya kelontong
aplikasi kita hanya berada dalam satu komputer aja. Itu bisa menggunakan standalone. Kita bisa menggunakan database Microsoft Access ya, ataupun kita langsung bisa create aplikasinya di Microsoft Access. Karena di Access itu selain kita bisa belajar membuat database, kita juga langsung bisa membuat aplikasi-aplikasi sederhana ya. Jadi mulai dari membuat form, laporan, query, kemudian database sudah tersedia semua di dalam Microsoft Access. Oke. Nah, kita kembali ke perancangan database. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam basis data. Kita coba lihat. Nah, pengertian basis data. Nah, di sini dikatakan kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Nah, kuncinya di sini adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Artinya, dalam sebuah basis data itu terdapat tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, kenapa saling berelasi? Karena antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu mempunyai keterhubungan ya. Jadi kita bisa menarik data dari tabel A ke tabel B, ataupun kita membutuhkan data A untuk kita tampilkan di tabel B dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti inilah yang akan kita harus kuasai nantinya dalam perancangan database ya. Nah, kemudian di sini dalam sebuah tabel terdapat beberapa istilah ya. Inilah yang harus kita kuasai. Ada yang namanya field kunci, kemudian ada namanya kolom, kemudian ada yang namanya tabel, record baris, kemudian nilai data. Nah, ini kita harus tahu apa yang disebut dengan field kunci. Nah, kalau kita lihat dari slide ini, field kunci ini yaitu yang berupa, kalau di Excel itu berupa headernya, yaitu judul-judul dari kolom. Seperti di sini dikatakan agent code, kemudian agent name, working area, commission, phone name, phone number. Nah, itu disebut dengan field kunci. Itu field ya. Kemudian yang dikatakan tabel itu secara keseluruhan. Jadi kesatuan ini disebut dengan tabel. Kemudian field kunci itu merupakan salah satu sesuatu yang unik dalam sebuah tabel. Sifatnya itu adalah dia tidak boleh sama, yaitu tujuannya untuk membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Contoh di sini agent code. Nah, kalau kita perhatikan di sini agent code di sini itu tidak ada kode yang sama, semuanya berbeda. Kenapa field kuncinya itu tidak agent name aja, atau working area, commission, ataupun phone number? Nah, bisa saja. Nah, kesemua itu disebut dengan kandidat key. Jadi semua field itu mempunyai kandidat untuk dijadikan field kunci. Tapi alangkah baiknya disarankan dalam sebuah tabel itu kita memilih satu field untuk kita jadikan sebagai field kuncinya ya. Nah, kenapa tidak agent name? Bisa jadi. Kenapa? Karena untuk nama sendiri itu bisa jadi nama orang ada yang sama. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Kalau namanya sama, secara otomatis nanti dalam sistem ataupun database tidak dapat menyimpan data yang namanya sama. Nah, untuk menghindari itu dibuatlah atau kita pilih satu field yang memang dapat membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, pilihannya di sini adalah agent code. Nah, contoh lain misalkan KTP, ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, alamat dan sebagainya, itu disebut kandidat key. Nah, sebagai primary key-nya adalah yaitu nomor KTP. Coba kita perhatikan di seluruh Indonesia ini tidak ada nomor KTP yang sama. Jadi setiap orang mempunyai nomor KTP yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan nama, banyak nama yang sama. Contoh misalkan nama saya Bayu. Nah, nama Bayu itu banyak ya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai field kunci. Oke. Nah, selanjutnya di dalam tabel ini terdapat yang namanya record ataupun baris. Nah, coba kita perhatikan di sini yang berwarna merah itu dari agent code sampai dengan phone number itu disebut record baris, yaitu itu disebut dengan baris pertama ya, itu record baris. Kemudian ada nilai data. Nilai data di sini, nah terkadang kita terkecoh dengan kata-kata nilai ya. Nilai itu tidak hanya berupa numerik seperti 100, 200, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nilai itu dapat berupa
numerik, berupa teks, berupa image, ya, berupa audio, bisa juga berupa video. Jadi nilai data itu tergantung kebutuhan tabel apa yang mau kita masukkan ke dalam tabel tersebut, ya. Jadi nilai data di sini contohnya seperti agent code, kemudian working area, di sini kemudian phone number disebut dengan nilai data. Bagian yang terdapat di dalam record baris itu disebut dengan nilai data. Nah, ini hal ini yang perlu kita harus ketahui dalam merancang sebuah database. Ini dasar sekali yang harus kita ketahui. Saya ulangi, di sini terdapat dalam tabel ada field kunci, kemudian ada field, ya. Kalau dalam Excel itu berupa kolom. Setiap kolom itu ada nama-namanya seperti nomor, name, nama, alamat disebut dengan kolom, ya. Kalau di database disebut dengan field. Nah, kemudian terdapat record atau baris, kemudian terdapat nilai data. Oke. Nah, selanjutnya, kemudian di sini di dalam database terdapat yang namanya entitas. Entitas juga bisa disebut sebagai dengan tabel. Nah, entitas itu dapat berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Nah, pada bidang kesehatan ini contohnya ya, pada bidang kesehatan entitinya adalah pasien, dokter, kemudian ada kamar, ya. Nah, di sini contohnya. Ada tabel pasien itu berupa orang, ada tabel dokter berupa orang juga, kemudian kamar itu berupa bisa dikatakan selain dari orang, ya, orang, tempat, ya, bisa dikatakan tempat lah. Kamar kan berupa tempat ataupun kata benda juga bisa dijadikan sebagai tabel. Nah, contoh di sini tabel pasien itu terdapat ID pasien, nama pasien, dan seterusnya. Nanti teman-teman dapat melanjutkan. Oke, kemudian ada tabel dokter, kemudian ada tabel kamar. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, kita rehat sejenak dulu, kita saksikan dulu tertain berikut ini. Terima kasih.